Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi kepada siswa-siswi SMP Negeri 1 Seputi Banyak. Jangan lupa selalu pakai masker dan cuci tangan agar kita terhindar dari virus corona. Oke adik-adik, di pertemuan yang kedua ini di semester 2 mata pelajaran bimbingan konseling, kita akan membahas tentang disiplin diri. Pengertian disiplin diri. Disiplin adalah rasa taat dan patuh terhadap nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya. Dengan kata lain, disiplin adalah patuh terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan dan pengendalian. Sedangkan pendisiplinan adalah sebuah usaha yang dilaksanakan untuk menanamkan nilai atau pemaksaan supaya subjek mentaati sebuah peraturan. Disiplin merupakan sikap yang selalu tepat janji sehingga orang lain percaya, karena modal seseorang dalam berwirausaha adalah mendapat kepercayaan dari orang lain. Itu adik-adik pengertian dari disiplin diri. Selanjutnya, manfaat disiplin diri. 1. Tumbuhnya kepekaan. Anak yang tumbuh menjadi pribadi yang peka atau berperasaan halus dan percaya pada orang lain. Sikap ini bisa memudahkan dirinya mengungkapkan perasaannya kepada orang lain, termasuk orang tuanya, sehingga anak akan mudah menyelami perasaan orang lain juga. 2. Tumbuhnya kepedulian. Dengan disiplin membuat anak menjadi mempunyai integritas. Selain bisa memikul tanggung jawab, dapat memecahkan masalah dengan baik, cepat, dan mudah. 3. Mengajarkan keteraturan. Seorang anak akan bisa mempunyai pola hidup yang teratur dan dapat mengelola waktu yang dimilikinya dengan baik. 4. Menumbuhkan ketenangan. Berdasarkan penelitian menunjukkan bayi yang tenang atau jarang menangis ternyata dapat memperhatikan lingkungan sekitarnya dengan baik. Ia juga lebih cepat berinteraksi dengan orang lain pada tahap berikutnya. 5. Tumbuhnya kemandirian. Dengan belajar mandiri, anak bisa diandalkan agar dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Anak juga bisa mengeksplorasi lingkungan dengan baik. Disiplin adalah bimbingan yang tepat kepada anak agar sanggup atau mampu menentukan pilihan yang bijak. 6. Tumbuhkan keakraban. Dengan kemampuan beradaptasi yang terus diasah, anak akan menjadi lebih cepat akrab dan ramah terhadap orang lain. 7. Membantu perkembangan otak. Ketika anak berusia 3 tahun, pertumbuhan otak sangat pesat. Di sini dia menjadi peniru perilaku yang piawai. Ia bisa mencontoh dengan sempurna tingkah laku orang tua yang disiplin. Dengan sendirinya akan membentuk kebiasaan dan sikap yang positif. 8. Membantu anak yang sulit. Terkadang pada anak yang berkebutuhan khusus kita lupa mereka juga membutuhkan penanganan khusus. Dengan disiplin untuk menekankan keteraturan, anak yang berkebutuhan khusus dapat hidup lebih baik. 9. Menumbuhkan sikap patuh. Dengan disiplin, anak akan menuruti aturan yang ditetapkan orang tua atas kemauan sendiri. 10. Tumbuhnya rasa percaya diri. Sikap ini berkembang ketika anak diberi sebuah kepercayaan untuk melakukan suatu pekerjaan yang dapat ia kerjakan dengan sendiri. Itu adalah manfaat disiplin diri. Sekarang keuntungan disiplin diri. Sesungguhnya jika kamu disiplin akan menjadi orang yang paling beruntung. Karena 1. Kamu sebenarnya sedang merencanakan kesuksesan. Sudah banyak contohnya orang yang berhasil karena disiplin. Yang kedua, kamu sedang membentuk diri kamu memiliki pribadi yang unggul. 3. Kamu menjadi pribadi yang seimbang dan dapat
mengontrol diri sendiri untuk mengikuti keinginan pribadi yang orang lain. Keempat, kamu akan terhindar dari perbuatan yang tidak benar. Kelima, kamu akan terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan positif. Kebiasaan baik itu melahirkan ketenangan jiwa. Keenam, kamu memberikan kenyamanan bagi orang lain. Itu adalah keunggulan disiplin diri atau keuntungan disiplin diri. Bagaimana adik-adik kalau kita sikap disiplin ini biar menjadi tidak menjadi beban ya, intinya itu. Suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses diri, kondisi tersebut sudah menyatu, maka sikap dan perbuatan yang dilakukan tidak dirasakan sebagai beban. Bahkan sebaliknya akan membebani dirinya apabila ia tidak berbuat sebagaimana biasanya. Seperti contohnya, tidak terlambat ke sekolah. Karena apa? Karena mematuhi peraturan di sekolah. Itu adik-adik. Macam-macam disiplin. 1. Disiplin diri adalah pengarahan diri ke setiap tujuan yang diinginkan melalui latihan dan peningkatan kemampuan. 2. Disiplin sosial adalah perwujudan dari adanya disiplin pribadi yang berkembang melalui kewajiban pribadi dalam individu. 3. Disiplin nasional adalah kemampuan dan kemauan mengandalkan diri untuk mematuhi semua peraturan yang ada di negara. 4. Disiplin ilmu, yaitu mematuhi semua ketentuan yang telah ditentukan sebagai ilmuwan. 5. Disiplin tugas, yaitu mematuhi semua ketentuan yang telah ditentukan oleh atasan atau kepala sekolah. Itu adalah macam-macam disiplin diri. 3 aspek disiplin. 1. Sikap mental, yang merupakan sikap taat dan tertib. Hal ini sebagai hasil latihan pengendalian pikiran mengendalikan watak. 2. Pemahaman yang baik mengenai sistem aturan tingkah laku. Pemahaman tersebut menumbuhkan atau kesadaran untuk memahami disiplin sebagai suatu aturan yang membimbing tingkah laku. 3. Sikap dan tingkah laku yang secara wajar menunjukkan kesungguhan hati untuk menaati segala hal secara cepat. Ciri-ciri kamu seorang yang disiplin. Di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama, tegas dan benar dalam bicara. Yang kedua, tepat waktu. Yang ketiga, hemat. Akibat tidak disiplin. Ketidakdisiplinan disebut dengan indisipliner. Ketidakdisiplinan bisa berakibat sangat berbahaya. Misalnya, ketidakdisiplinan pada dunia transportasi mengakibatkan kecelakaan transportasi. Ketidakdisiplinan dalam mengelola hutan akan menyebabkan bencana alam. Ketidakdisiplinan dalam menjalankan peraturan yang ada menyebabkan merajalelanya tindakan korupsi. Ketidakdisiplinan menjalankan ajaran agama menyebabkan salah paham berakibat tindakan sewenang-wenang. Itu akibat-akibat tidak disiplin. Contohnya, hukuman untuk yang tidak disiplin. Hukuman, kalau melihat hukuman, kedengarannya sangat ngeri. Sebetulnya hukuman mengajarkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau salah. Ada 3 fungsi penting hukuman untuk membentukkan tingkah laku, yaitu membatasi perilaku. Hukuman memagari terjadinya pengulangan tingkah laku yang salah atau keliru. Contoh, bila seorang anak pernah dihukum untuk satu kesalahan,
maka ia akan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Bersifat mendidik. Contoh, seorang dapat belajar mengenali salah atau benar, mengenai hukuman yang dia terima. Memperkuat dorongan seorang untuk menghindarkan diri dari tingkah laku yang menyimpang atau menyeleweng. Ini salah satu contoh-contoh hukuman jika melanggar peraturan-peraturan yang ada. Contohnya peraturan sekolah, peraturan hukum, dan lain sebagainya. Pujian-pujian untuk yang disiplin. Kalau yang menyeleweng atau menyimpang dihukum, maka yang disiplin harus dapat reward. Adil kan? Hadiahnya bisa berupa pujian. Pujian adalah hadiah yang sangat indah karena pujian itu merupakan satu, mengobati luka hati. Pujian diberikan untuk mengobati kekecewaan seseorang yang tersingkirkan kedudukannya, jabatannya, kekayaannya bisa diobati dengan pujian. 2. Meningkatkan rasa percaya diri. Setiap ucapan dari sikap seseorang mempengaruhi kepercayaan dirinya. Oleh karena itu, pujian bila seseorang berhasil melakukan sesuatu sekecil apapun akan membuatnya bangga. Bila ia mampu melakukan perbuatan yang biasa, berikan atau acungan jempol dan kata hebat. 3. Penghargaan atas sikap baiknya. Mengungkapkan kata pujian pada seseorang bila melakukan sikap terpuji. Contoh, terima kasih kamu datang tepat waktu. Hal ini mendorong seseorang supaya bersikap lebih baik lagi. Ini salah satu bentuk-bentuk pujian yang diberikan kepada orang yang disiplin. Kebiasaan dan latihan. Hanya ada suatu cara untuk menjadikan seseorang berdisiplin, yaitu dengan kebiasaan. Kebiasaan itu terbentuk oleh latihan. Seseorang dapat berdisiplin karena telah terbiasa dan kebiasaan dibentuk dari latihan. Di sini ada tugas untuk siswa. Tolong kalian kerjakan di kolom jawaban. 1. Bagaimana upaya Anda untuk meningkatkan disiplin diri? Yang kedua, apakah jiwa disiplin perlu ditanamkan sejak dini? 3. Menurut kalian, seberapa pentingkah kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. 4. Sudahkah kamu disiplin beribadah? Beri alasannya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.